52. Clara wanita simpanan. Anita terkejut ketika tiba-tiba saja Bram melayangkan tamparan di wajahnya. Kamu mabuk semalam. Apa kamu ingin menghancurkan reputasiku? Bentak Bram. Anita menelan air liurnya. Dari mana Bram tahu? Pikirnya. Apa kamu mengikutiku? Tanya Anita penuh curiga. Cek. Tahu dari mana itu tak penting. Kamu seorang model Anita. Jangan sampai berita itu tersebar di media dan namaku menjadi ikut terseret. Kamu tahu, aku begitu menjaga reputasiku dengan baik. Jangan. Karena kelakuan bodohmu. Menghancurkan apa yang aku pertahankan selama ini. Kamu istriku. Jangan sampai membuat kesalahan. Bersikaplah layaknya seorang istri dari pengusaha seperti diriku. Tegas Bram. Anita tersenyum miris. Bram hanya memikirkan reputasinya. Bram bahkan tak bertanya alasannya datang ke klub semalam dan mengapa dia sampai mabuk. Kamu begitu mengkhawatirkan reputasimu. Bram, kamu bahkan tak mau tahu alasanku datang ke sana karena apa? Ucap Anita. Bram mengerutkan dahinya. Kamu menyebalkan. Bram. Aku membencimu. Kamu mengatakan. Aku istrimu. Tetapi kamu tak memperlakukanku sebagai istrimu. Teriak Anita. Bram mengepalkan tangannya. Anita benar-benar tak sopan. Bram seorang kepala rumah tangga. Posisinya lebih tinggi dari Anita yang statusnya seorang istri. Jangan berteriak padaku. Kamu bersalah. Tetapi kamu tak ingin mengakui kesalahanmu. Dan justru menyudutkanku. Geram Bram, ya. Hanya aku yang bersalah. Aku bersalah telah memohon agar kamu menikahiku. Aku bersalah telah menikah dengan pria bajingan seperti dirimu. Teriak Anita. Plak. Bram melayangkan lagi di pipi Anita. Bram tak terima mendengar ucapan Anita. Jaga sikapmu. Aku suamimu. Tegas Bram, kalau begitu. Perlakukan aku sebagai istrimu. Jangan seenaknya padaku. Aku juga memiliki perasaan. Bram. Tegas Anita. Aku memberikanmu kebebasan. Tetapi jangan sampai melakukan hal gila di luar sana. Kamu bebas memakai uangku. Kamu bebas menganggap rumah ini sebagai rumahmu. Tetapi jaga kehormatanku. Tegas Bram, Anita mengepalkan tangannya. Dia mengambil dompet miliknya dan mengambil kartu kredit yang pernah Bram berikan. Aku tak peduli dengan uangmu. Ambil itu. Geram Anita dan meletakkan kartu kredit itu di telapak tangan Bram. Bram mengerutkan dahinya. Bukankah semua wanita suka uang? Semua wanita hanya mengincar uang. Semua wanita hanya peduli dengan uang. Anita. Jangan memancing amarahku lagi. Ucap Bram penuh penekanan. Jika kamu berpikir, aku menikahimu hanya untuk posisi di rumahmu dan uangmu. Kamu salah, Bram. Aku memiliki uang. Uangku tak sedikit. Dari hasil pekerjaanku menjadi model selama ini. Keluargaku kaya raya. Aku bahkan bisa membeli apapun yang aku inginkan menggunakan uangku. Aku memang bodoh. Menyuruh papiku untuk melamarmu. Seharusnya. Aku tak pernah terlibat dengan pria kasar sepertimu. Tegas Anita dan berlalu meninggalkan Bram. Bram terdiam. Dia tak mengerti maksud ucapan Anita. Lalu, mengapa Anita ingin Bram menikahinya jika bukan karena uang? Plak. Bram melemparkan kartu kredit yang Anita berikan tadi ke lantai. Dia bukan pria yang akan mengambil apa yang sudah dia berikan pada orang lain. Dia tak pernah melakukan hal itu. Bram keluar dari kamar dengan perasaan yang masih diselimuti amarah. Dengan langkah cepat Bram menuruni satu persatu anak tangga. Dia tak sengaja bertemu dengan Nico di lantai bawah. Bram mengepalkan tangannya teringat Nico menggendong Anita. Ya, sebelumnya Karen menunjukkan sebuah foto yang di mana foto tersebut adalah foto Anita tengah dalam keadaan mabuk dan keluar dengan digendong oleh Nico. Bram tak habis pikir. Bukannya mencegah Anita agar tak mabuk. Nico justru menemani Anita. Semalam, Karenlah yang mengikutin Anita dan Nico. Karen merasa tak suka pada Anita. Karena itu dia mencoba mencari kelemahan Anita dan menunjukkannya pada Bram. Jaga batasanmu.
Jangan karena Anita yang membawamu ke rumah ini. Dan kamu bersikap seenaknya. Ini rumahku. Apapun itu harus atas izin dariku. Tegas Bram dan Bear lalu keluar rumah. Nico mengerutkan dahinya. Dia merasa bingung mendengar ucapan Bram. Nico mencoba mengingat kesalahan apa yang sudah dia perbuat di rumah Bram. Rasanya dia tak pernah membuat kesalahan apapun. Nico melihat Karen yang baru saja menuruni anak tangga. Sepanjang langkah Karen. Nico melihat Karen tersenyum. Karen mendekati Nico. Bagaimana rasanya menginap di hotel dengan istri dari atasanmu? Tanya Karen tersenyum penuh arti. Apa maksudmu? Tanya Nico tak mengerti. Dari mana juga Karen tahu dirinya dan Anita menginap di hotel dengan kamar yang sama? Tak ada. Kamu tak kembali semalam. Begitu mengantar nonamu itu. Ucap Karen. Nico membulatkan matanya ketika teringat dengan apa yang Bram ucapkan tadi. Mungkinkah ada kaitannya dengan apa yang baru saja Karen katakan? Pikirnya. Apa kamu mengikuti kami? Tanya Nico penuh selidik. Untuk apa aku mengikuti kalian? Aku bahkan tak tertarik dengan urusan kalian. Ucap Karen dan Bear lalu meninggalkan Nico. Nico terdiam melihat kepergian Karen. Dia semakin dibuat bingung. Anita benar. Lama-lama di rumah ini bisa menjadi gila. Aku tak mengerti dengan orang-orang di rumah ini. Terlalu banyak misteri. Gumam Nico. Asteris 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 asteris. Di kantor. Bram sampai di kantor. Dia masih saja merasa kesal. Dia benar-benar geram melihat kelakuan Anita. Apalagi pagi tadi begitu sampai di kediamannya. Bram tak melihat Anita. Bram yakin Anita tak kembali ke rumah semalam. Dia benar-benar seenaknya. Gumam Bram. Bram mengambil ponselnya ketika terdengar dering panggilan masuk. Tampak nama Clara di layar ponselnya. Bram menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Dia menjawab telepon Clara. Bram. Apa kamu sudah di kantor? Tanya Clara. Ya. Ada apa Clara? Tanya Bram. Aku akan ke butik hari ini. Ucap Clara. Jangan terlalu lelah, ingatlah. Kamu tengah hamil saat ini. Ucap Bram. Aku akan menyelesaikan gaun pernikahan Anita. Ucap Clara. Bram terdiam. Dia lupa bahwa resepsi pernikahannya bersama Anita belum dilangsungkan. Clara, apa kamu baik-baik saja? Tanya Bram. Ya. Kenapa? Tanya Clara. Tak apa. Ya sudah, hati-hatilah. Aku ingin bicara sebentar dengan Dante. Ucap Bram. Ya. Baiklah. Bram menunggu hingga Dante bicara di telepon. Halo. Dante. Jaga Clara baik-baik. Dia tengah mengandung anak saya. Jangan sampai dia terlalu lelah. Saya sibuk hari ini. Ucap Bram. Baik. Tuan. Bram mematikan telepon. Dia memikirkan Clara. Dia juga istriku. Tetapi dia tetap mau menyelesaikan gaun pernikahan Anita. Batin Bram. Bram tak mengerti pemikiran para wanita. Entah dia yang bodoh atau wanita memang terlalu rumit hingga isi kepalanya tak dapat ditebak dan gan mudah. Bram menarik napas dalam. Dia mengembuskannya perlahan. Setelah itu dia memulai pekerjaannya. Asteris 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 di sisi lain. Clara memasuki mobil. Dia pergi ke butik dengan diantar oleh Dante. Seperti biasa. Dante hanya menunggu di mobil hingga Clara selesai bekerja. Bagi Dante, jenuh rasanya menunggu seseorang. Tetapi apa boleh buat? Itulah resiko dari pekerjaannya. Meski sebetulnya ada enaknya. Juga ketika santai seperti itu. Masalah terberatnya ketika Clara terkena masalah. Maka dia akan menjadi sasaran Bram. Clara memasuki butik. Begitu akan masuk ke ruangannya langkah Clara terhenti ketika melihat seseorang tengah berdiri melihat beberapa pakaian yang tergantung di butiknya. Rasanya. Clara mengenal punggung orang tersebut. Clara mengerutkan dahinya melihat orang itu begitu orang itu berbalik dan pandangannya mengarah pada Clara. Clara bergegas menghampiri orang itu. Untuk apa kamu datang ke sini? Tanya Clara curiga. Untuk mengobati rasa rinduku. Ucap orang tersebut seraya tersenyum, bersambung.